Permintaan Erick Thohir kepada pemain Timnas U17 Indonesia jelang hadapi Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memiliki permintaan kepada para pemain Timnas U17 Indonesia yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia baru kembali dari Jerman dan tiba di tanah air pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Tim Merah Putih telah menjalani persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 dengan menggelar pemusatan latihan, TC, di Jerman. Setelah sekitar 6 minggu berlatih, Timnas U17 Indonesia pun bakal kembali menjalani persiapan di Jakarta sebelum ke Surabaya. Selama menjalani TC di Jerman, Timnas U17 Indonesia pun sudah menjalani 7 kali uji coba. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memberikan motivasi ke para pemain Timnas U17 Indonesia setelah tiba Jakarta. Erick Thohir mengingatkan para pemain bahwa selama menjalani persiapan di Jerman ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ilmu dan pengalaman yang didapatkan di Jerman diharapkan bisa meningkatkan permainan secara tim. Tak hanya itu, dengan menjalani TC tersebut juga diharapkan skill setiap individu para pemain bisa meningkat. Persiapan sudah dilakukan, segala ilmu yang didapatkan baik untuk kemampuan individu, maupun permainan secara tim nantinya dapat dipraktikkan saat Piala Dunia U17 yang hanya tinggal hitungan hari, ujar Erick Thohir sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Lebih lanjut, setelah para pemain kembali ke tanah air, Erick Thohir memberi motivasi kepada para pemain tim asuhan Bima Sakti. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan diharapkan tak merasa terbebani untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Dalam ajang ini, Timnas U17 Indonesia sudah bergabung dalam grup A bersama Panama, Maroko, Ekuador. Timnas U17 Indonesia bakal bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Dengan ini, skuad Garuda Asia bakal tampil sebagai tim tuan rumah. Untuk itu, dengan tampil sebagai tim tuan rumah, skuad Garuda Asia diharapkan tak terbebani. Jangan terbebani bermain di kandang sendiri, kata Erick Thohir. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta para pemain tetap fokus. Tim Merah Putih juga diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya selama tampil di Piala Dunia U17 2023. Para pemain diminta untuk tak takut dan merasa tertekan. Tim asuhan Bima Sakti diharapkan tetap berjuang agar bisa bersaing dengan para pemain Timnas U17 negara lainnya. Terpenting keluarkan semua kemampuan terbaik yang dimiliki, ucapnya. Berjuang terus, siapapun lawannya, jangan takut, tuturnya. Pelatih Irak jadikan Timnas Indonesia uji coba sebelum Piala Asia 2023. Seorang sumber menyatakan kepada media Win-Win bahwa Irak akan menjadikan laga melawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai uji coba sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal menjalani laga melawan Irak di kandang lawan pada tanggal 16 November tahun 2023. Setelah itu, tim besutan Sintayong itu bakal melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial pada tanggal 21 November tahun 2023. Bagi Irak, laga kedua setelah melawan Timnas Indonesia adalah Vietnam. Laga Irak melawan Vietnam akan digelar di Hanoi pada tanggal 21 November tahun 2023. Kepada Win-Win, sumber mengatakan bahwa pelatih Irak, Jesus Casas sebelumnya telah menyiapkan rencana persiapan terpadu untuk singa Mesopotamia dalam persiapan Piala Asia Qatar, dan dia akan mempresentasikannya pada pertemuan berikutnya dengan Federasi Irak, yang mana juga akan diskusi tentang pembaruan kontrak. Masih dari sumber yang sama kepada Win-Win, Jesus Casas menilai dua laga kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026 merupakan persiapan terbaik tim Irak, apalagi sebelum Piala Asia mereka akan menghadapi Indonesia dan Vietnam. Dan ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka di putaran final Piala Asia. Irak, Vietnam, Timnas Indonesia, dan Filipina memang berada dalam satu grup, yakni di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya di Piala Asia 2023, Irak juga satu grup dengan beberapa tim di atas.
Di Piala Asia 2023, Irak berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Irak memang kembali akan dipertemukan timnas Indonesia dan Vietnam pada Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada Januari hingga Februari tahun 2024. Sementara itu, Irak merencanakan uji coba melawan Korea Selatan di Dubai sebelum Piala Asia 2023. Adapun alasan Korea Selatan dipilih menjadi lawan Irak karena kemiripan level permainan dengan Jepang. Korea Selatan adalah satu-satunya tim Asia yang levelnya mendekati Jepang, pesaing Irak di babak penyisihan grup Piala Asia, tulis Win-Win. Irak memang menjadi tim terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ada di peringkat 69 FIFA, sementara, Vietnam ada di posisi 95 dunia, disusul Filipina di peringkat 132, timnas Indonesia berada di posisi 147, Irak pada 2023 ini telah menjadi 11 pertandingan, 5 diantaranya adalah di Arabian Gulf Cup 2023, di mana Irak menjadi juara, lalu 6 laga di pertandingan persahabatan, Irak menang 3 kali dan kalah 3 kali, Irak menang atas Indian, Thailand, dan Yordania. Sementara 3 kekalahan dari Rusia, Kolombia, dan Qatar. Sintayong minta Brunei Darussalam beri perlawanan sengit untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berharap Brunei Darussalam bisa menjadi lawan yang sulit dikalahkan bagi skuad Garuda. Pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor telak 6-0. Meski menang besar, mereka sempat kesulitan menembus pertahanan tim lawan terutama di babak pertama. Sintayong juga sempat marah karena anak asuhnya gagal menciptakan gol ketiga bagi mereka. Sintayong menilai bahwa Brunei Darussalam pada leg pertama lalu bermain baik. Mereka juga mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan bagi Asnawi Mangkualam DKK. Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertamanya di SUGBK, Indonesia, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap tim lawan bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit di leg kedua nanti. Pada pertemuan sebelumnya Brunei Darussalam mampu menunjukkan pertahanan yang solid. Dia berharap skuad Garuda bisa menunjukkan seluruh kemampuan mereka saat anak asuh Mario Rivera bisa bermain lebih baik. Apa guys, Brunei sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan berusaha untuk tampil menyerang untuk mengunci kemenangan di laga nanti. Tetapi sejujurnya dalam kenyataannya kami punya tim yang lebih baik dari Brunei. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua, tambahnya. Pelatih berusia 53 tahun ini menilai banyak potensi yang belum dikeluarkan oleh skuad Garuda. Di leg kedua nanti dia optimis mereka bisa menunjukkan permainan lebih baik demi mendapatkan kemenangan. Kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi. Bekerja lebih keras lagi, tegas Sintayong. Dari sisi pemain, Fahrudin Arianto optimis mereka bisa kembali mempertahankan tren positif di markas Brunei Darussalam. Kemenangan akan jadi modal penting untuk melangkah ke putaran kedua. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti mereka sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Harapan saya sebagai pemain, kita punya tujuan di sini bahwa kita ingin memastikan diri lolos ke putaran berikutnya, pungkasnya.